Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tarasya dengan NPM 2459201121 dari kelas 4B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasus sistem informasi manajemen plafon VPC. Kemudian di sini ada deskripsinya, yaitu sistem informasi manajemen plafon PVC adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis pada usaha pemasangan dan penjualan plafon PVC. Sistem ini mencakup pengelolaan data produk plafon, pelanggan, tenaga kerja atau tim pemasangan, serta transaksi pemesanan dan pemasangan plafon PVC. Kemudian, sistem ini juga mendukung proses perhitungan biaya, penjadwalan pemasangan, serta pencatatan status pesanan. Kemudian, di sini ada aturan sistemnya. Yang pertama, ada satu produk plafon PVC dapat memiliki lebih dari satu jenis motif atau ukuran. Kemudian yang kedua, ada pelanggan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan dalam waktu yang berbeda maupun bersamaan. Kemudian yang ketiga, ada satu pemesanan dapat terdiri dari lebih dari satu jenis produk plafon PVC. Kemudian yang keempat, ada setiap pemesanan memiliki jadwal pemasangan yang dapat berbeda. Kemudian yang kelima, ada pemasangan dilakukan oleh satu atau lebih tenaga kerja atau tim. Kemudian yang keenam, ada pelanggan dapat memiliki lebih dari satu nomor kontak. Kemudian yang ketujuh, ada pelanggan yang belum terdaftar hanya dapat melihat katalog produk, tetapi tidak dapat melakukan pemesanan. Kemudian yang ke-8, ada semua proses input, data produk, pelanggan, tenaga kerja, pemesanan dilakukan oleh admin. Kemudian yang ke-9, setiap produk plafon memiliki ID unik. Kemudian yang ke-10, setiap transaksi pemesanan memiliki status menunggu, diproses, dan selesai. Kemudian yang ke-11, ada pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, yaitu DP dan pelunasan. Kemudian yang ke-12, ada jadwal pemasangan dapat diubah jika ada permintaan dari pelanggan atau kendala teknis. Kemudian di sini ada fungsi sistem, yaitu validasi pengguna. Ya, yang pertama ada login admin. Kemudian poin yang kedua, mengelola data produk plafon PVC. Yang pertama ada menambahkan data produk baru, yang kedua mengubah data produk, yang ketiga menghapus data produk, yang keempat mencari data produk, yang terakhir ada melihat data produk. Kemudian poin ketiga yaitu mengelola data pelanggan. Yang pertama, menambahkan data pelanggan baru, mengubah data pelanggan, menghapus data pelanggan, mencari data pelanggan, dan melihat data pelanggan. Kemudian di sini ada poin yang keempat, yaitu mengelola data tenaga kerja atau tim. Yang pertama ada menambahkan data tenaga kerja, mengubah data tenaga kerja, menghapus data tenaga kerja, mencari data tenaga kerja, dan melihat data tenaga kerja. Kemudian di sini ada mengelola data pemesanan. Yang pertama ada membuat pemesanan baru, mengubah data pemesanan, mengelola detail pesanan atau multi produk, menentukan jadwal pemasangan, menentukan tim pemasangan, melihat status pemasangan, dan mencari data pemasangan. Kemudian di sini ada mengelola pembayaran. Yang pertama ada input pembayaran DP, input pelunasan, dan melihat riwayat pembayaran. Kemudian di sini ada pencarian dan informasi. Yang pertama, pelanggan dapat mencari produk plafon. Kemudian yang kedua, pelanggan dapat melihat katalog produk. Kemudian yang ketiga, ada pelanggan dapat melihat status pemasangan. Nah, baik, pada studi kasus tersebut, di situ kita disuruh membuat yang pertama yaitu diagram konteks, yang kedua diagram level 0, DVD level 0, dan yang ketiga use case diagram, keempatnya use case description. Yang pertama di sini saya akan membuat diagram konteks terlebih dahulu. Nah, dalam studi kasus tersebut itu mempunyai dua entitas, yaitu yang pertama admin. Di sini kita buat dulu. Ini kita admin. Kemudian di sini kita buat pelanggan. Kita susun dulu. Nah, dalam studi kasus tersebut itu mempunyai proses, yaitu sistem informasi manajemen plafon PVC. Di sini kita buat terlebih dahulu prosesnya. Ini kita buat sistem informasi manajemen plafon PVC. Kemudian admin ke sistem itu mempunyai beberapa input, yaitu yang pertama di sini kita login. Di sini kita buat terlebih dahulu yaitu login. Di sini kita buat login. Kemudian input yang kedua yaitu data produk.
Kemudian di sini kita buat input data pelanggan. Kemudian di sini kita buat input data tenaga kerja. Kemudian di sini kita buat input data pesanan. Ini kita ketik data pemesanan. Kemudian yang terakhir itu ada input data pembayaran. Nah, dari input admin ke sistem ini itu mempunyai output yaitu sistem ke admin. Yang pertama itu ada tadi kan di sini kan inputnya kan yang pertama ada login. Nah, di sini outputnya yaitu verifikasi loginnya. Sini kita buat verifikasi login. Kemudian outputnya yang kedua yaitu konfirmasi data. Kemudian di sini kita buat lagi outputnya yaitu informasi laporan. Kemudian kita buat lagi outputnya yaitu informasi pemesanan. Informasi pemesanan. Kemudian kita buat lagi yaitu di sini outputnya riwayat pembayaran. Kemudian kita buat lagi outputnya yaitu status pembayaran. Kemudian setelah menginput admin ke sistem dan output sistem ke admin, kemudian di sini kita menginput pelanggan ke sistem. Yang pertama yaitu di sini inputnya permintaan pencarian produk. Sini kita ketik permintaan pencarian produk. Kemudian input pelanggan ke sistem yaitu ada permintaan katalog. Kemudian ada input cek status pesanan. Kemudian di sini ada output dari sistem ke pelanggan. Yang pertama yaitu informasi hasil pencariannya.
informasi hasil pencarian. Kemudian outputnya dari permintaan katalog yaitu informasi katalog produk. Output dari permintaan katalog yaitu informasi katalog produk. Kemudian di sini output dari cek status pesanan yaitu informasi status pemesanannya. Informasi status. Nah, setelah kita membuat diagram konteks, di sini kita akan membuat diagram level 0-nya atau divide. Setelah kita membuat diagram konteks, di sini kita akan membuat diagram level 0-nya. Yang pertama, di sini kita buat admin. Nah, di sini admin itu akan memasukkan data login ke sistem. Di sini kita buat prosesnya, yaitu validasi login. Sini kita buat validasi login. Nah, di sini admin ke sistem validasi login itu akan input login admin. Nah, si sistemnya ini akan mencocokkan atau mengambil data melalui alur proses mengecek. Di sini kita buat database-nya yaitu D1 admin. Di sini kita buat D1 admin. Di sini proses validasi login ke database admin yaitu mengecek prosesnya. Nah, setelah datanya sesuai, si sistem ini akan memberikan verifikasi login kembali ke admin sehingga akses fiturnya yang lainnya itu bisa terbuka. Di sini kita buat verifikasi login. Kemudian, di sini kita akan membuat sistem yang kedua yaitu olah data produk. Di sini kita buat olah data. Nah, admin ini akan menginput atau pembaruan data mentah ke olah data produknya. Di sini kita buat input atau update data. Kemudian sistem olah data produknya ini akan diproses dan disimpan ke dalam 3 database utama yaitu di sini ada D2 produk dan D3 pelanggan dan D4-nya tenaga kerja. Di sini yang pertama kita buat D2 produk dan D3-nya itu pelanggan. Nah, dan yang keempat itu untuk D4 tenaga kerja.
Kemudian di sini dari sistem olah data produk ke database produk itu untuk menyimpan data produknya. Di sini kita buat simpan data produk. Kemudian dari prosesnya ke D3 itu untuk menyimpan data identitas pelanggan. Ini kita buat simpan data. Kemudian dari prosesnya ke D4 itu, di sini kita buat untuk simpan data tenaga kerjanya. Di sini kita buat simpan data tenaga kerja. Nah, setelah diolah, data pesanan itu disimpan ke dalam setelah simpan ini, di sini kita buat yaitu simpan data dari sistem olah data ke produk, yaitu simpan data. Kemudian setelah kita buat ini, kita buat yaitu proses yang ketiga, transaksi dan penjadwalan. Di sini kita buat 3, transaksi dan penjualan. Penjadwalan. Di sini dari admin ke proses transaksi yaitu input pesanan dan jadwal. Input pesanan jadwal. Kemudian di sini kerja sistemnya ini si transaksi dan penjualan itu membutuhkan data dari database yang pertama untuk mengambil data harga ke D2, kemudian identitas pelanggannya ke D3, kemudian ketersediaan tim dari D4-nya. Berarti sini kita buat ke produk, yaitu data harga dan stok. Kemudian untuk D3-nya itu data identitas pelanggan. Sini kita buat data identitas pelanggan. Kemudian untuk D4-nya, itu data tim tersedia. Sini kita buat data timnya tersedia. Kemudian di proses 3 ini, di transaksi dan penjualan, di situ outputnya itu setelah diolah, itu disimpan ke dalam pesanan melalui alur simpan transaksi dan jadwal di sini. Jadi kita buat database lagi untuk D5 pemesanan. Yang dimana dari proses transaksi dan penjadwalan itu ke D5-nya yaitu simpan transaksi dan penjualannya. Di sini kita buat simpan transaksi dan jadwal.
Kemudian di sini kita buat lagi, yaitu proses yang keempat, kelola pembayaran. Sini kita buat 400, kelola pembayaran. Nah, dari admin ke proses kelola pembayaran ini untuk input pembayaran atau DP dan pelunasan. Di sini kita buat input pembayaran dalam kurung DP dan pelunasan. Setelah itu, si proses kelola pembayaran ini melakukan dua tindakan sekaligus, yaitu yang ke D6, yaitu pembayaran. Di sini kita buat terlebih dahulu database-nya untuk D6 pembayaran. Nah, dari kelola pembayaran ke D6 ini untuk simpan detail pembayarannya. Sini kita buat simpan detail. Kemudian dari kelola pembayaran ini ke D5 itu untuk update status pembayarannya. Jadi di sini kita buat ke arah D5, yaitu update status pembayaran. Kemudian di sini outputnya yaitu laporan transaksi pembayaran. Kita buat laporan transaksi dan pembayaran. Kemudian di sini kita buat lagi prosesnya yang kelima, yaitu layanan informasi dan laporan. Yang dimana di bagian proses layanan informasi dan laporan ini yaitu entitasnya pelanggan. Di sini kita buat terlebih dahulu. Dari pelanggan ke proses layanan informasi dan laporan ini itu untuk pencarian produknya. Ini kita buat pencarian. Kemudian di sini dari proses yang kelima ini layanan informasi dan laporan itu menggunakan D2 dan D5. Jadi di sini kita buat dari proses laporan informasi ini ke produk. Ini kita buat ke produk, yaitu ambil data katalog. Kemudian di sini dari laporan layanan informasi dan laporannya ke database 5, yaitu pemesanan.
Di sini dari proses layanan informasi dan laporan itu ke database 5 itu untuk ambil status pesanan. Kemudian dari proses layanan informasi dan laporan ini ke D6 itu untuk status pembayarannya. Status pembayaran. Nah, di sini dari proses layanan informasi dan laporan ke pelanggannya itu yaitu outputnya untuk info katalog dan pemasangannya. Di sini kita buat info katalog dan pemasangannya. Kemudian admin ini ke proses layanan informasi dan laporannya itu untuk meminta laporannya. Di sini untuk meminta laporan. Nah, jadi seperti ini diagram level 0-nya. Kemudian di sini kita akan membuat use case diagramnya. Pertama kita di sini buat kotak terlebih dahulu. Di sini kita memiliki dua aktor yaitu admin dan pelanggan. Di sini kita buat terlebih dahulu adminnya. Di sini kita buat aktornya yaitu admin untuk di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk aktor pelanggan itu untuk di sebelah kanannya. Kemudian di sini kita beri judul yaitu Sistem Informasi Manajemen Plafon PVC. Sistem Informasi Manajemen Plafon PVC. Nah, di sini kita akan membuat use case-nya yaitu yang pertama kelola data produk. Kelola data produk. Kemudian kita buat lagi untuk use case kelola transaksi dan penjadwalannya. Kemudian kita buat lagi yaitu kelola pembayaran. Cetak laporan. Nah, di sini kita akan buat juga yaitu use case loginnya. Yang dimana misalnya kalau misal kita cetak laporan itu membutuhkan fitur login agar bisa berfungsi. Jadi di sini kita buat lagi yaitu login. Nah, di sini kita buat dulu garis panahnya ke kelola produk. Kita panah juga ke kelola transaksi.
Kemudian, di sini setiap admin ingin melakukan kelola data produk, kelola transaksi dan penjualan, kemudian kelola pembayaran, kemudian cetak laporan, itu sistem secara otomatis akan menjalankan fungsi login terlebih dahulu. Jadi, di sini kita akan buat include-nya ke login supaya bisa berjalan. Supaya setiap kita mau kelola data produk itu uh, bisa berfungsi. Kemudian di sini kita buat juga Nah, kemudian di sini di aktor admin itu kita juga akan login. Kemudian untuk aktor pelanggannya itu kita akan membuat cek laporan informasinya. Kemudian kita kasih panah. Pelanggan Nah, si aktor pelanggan ini terhadap fitur cek layanan informasi itu hubungannya bersifat publik, di mana pelanggan dapat mencari informasi katalog dan status pesanan tanpa harus melalui proses loginnya. Nah, di sini kita sudah membuat use case diagramnya. Kemudian di sini saya akan membuat use case deskripsinya itu di Microsoft Excel. Nah, gimana? Use case deskripsi ini adalah penjelasan tertulis yang mendetail mengenai interaksi antara aktor atau pengguna dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam use case deskripsi tersebut itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, nama use case, yaitu identitas yang mempresentasikan satu fungsi utama dalam sistem. Nah, dalam nama use case ini, di sini terdiri dari yang pertama login, kemudian kelola data produk, kemudian kelola transaksi dan penjualan, kemudian kelola pembayaran, cetak laporan, dan cek layanan informasi. Nah, kemudian di sini yang kedua ada aktor, yaitu entitas luar yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk menjalankan fungsi tersebut. Di dalam use case deskripsi ini, aktornya itu ada admin dan pelanggan. Nah, kemudian deskripsinya yaitu ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan dan kegunaan dari use case tersebut. Nah, kemudian di sini ada precondition, yaitu keadaan atau syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum use case dapat dimulai. Nah, kemudian di sini ada trigger atau pemicu, yaitu sebuah kejadian atau aksi spesifik yang memulai interaksi use case-nya. Nah, kemudian di sini ada typical course of event, yaitu langkah-langkah berurutan yang dilakukan aktor dan respon sistem jika semuanya berjalan lancar. Biasanya itu dibuat dalam bentuk dua kolom, satu sisi untuk aksi aktor dan sisi lainnya untuk respon sistemnya. Nah, kemudian di sini saya akan buat nama use case-nya, yaitu pertama login. Kemudian ini kita ketik nama use case. Kemudian ada aktor, description, di sini nama use case-nya yaitu login. Kemudian aktornya admin. Deskripsinya yaitu proses masuknya admin ke dalam sistem untuk mengelola data manajemen plafon PVC. Kemudian preconditionnya yaitu admin berada di halaman login sistem. Kemudian triggernya yaitu admin membuka aplikasi. Nah, tadi kan typical course of event-nya itu punya dua kolom, yaitu yang pertama aksi aktor.
yang dimana aksi aktor admin ini itu harus memasukkan username dan passwordnya. Ini kita ketik admin memasukkan. Kemudian di sini kita buat respon sistemnya. Yang dimana dari aksi aktor itu memasukkan username dan password. Nah, respon sistemnya ini yaitu sistem melakukan proses mengeceknya. Kemudian di sini aksi aktornya yaitu admin menekan tombol loginnya. Kemudian di sini responnya yaitu sistem telah memverifikasi login kepada admin. Sistem telah. Kemudian di sini kita buat lagi yaitu use case-nya kelola data produk. Ini nama use case-nya yaitu kelola data. Nah, aktor itu di sini aktornya dalam use case kelola data produknya yaitu admin. Kemudian deskripsinya yaitu mengelola data produk plafon PVC seperti motif plafon, harga, dan jumlah stoknya. Kemudian preconditionnya yaitu admin sudah login. Kemudian triggernya yaitu admin memilih menu data produk. Di sini kita buat aksinya. Yang dimana di sini aksi aktornya yaitu admin menginput atau melakukan update data produk, pelanggan, dan tenaga kerja. Ya. Admin menginput. Di sini kita buat respon sistemnya. Yang dimana setelah admin menginput dan melakukan update data produk pelanggan tenaga kerja, yaitu respon sistemnya sistem menjalankan fungsi olah data produk. Kemudian di sini aktornya admin menekan tombol sistem. Admin menekan tombol simpan. Dan di sini respon sistemnya yaitu sistem melakukan simpan data produk, simpan data pelanggan, dan simpan data tenaga kerja. Kemudian di sini kita akan buat use case yang ketiga yaitu kelola transaksi dan penjadwalan. Copy lagi. Nah, di sini nama use case-nya sama yaitu kelola transaksi dan penjualan. Yang dimana aktor dari kelola transaksi dan penjualan yaitu admin. Kemudian deskripsinya yaitu admin menginput dan mengelola data pelanggan serta mengatur admin
sudah login dan data produk tersedia di sistem. Kemudian di sini preconditionnya yaitu admin sudah login. Kemudian triggernya yaitu ada pelanggan yang melakukan pemesanan plafon. Kemudian di sini di table course of event-nya kita buat aksi. Yang pertama di sini aksi aktornya yaitu admin memasukkan detail input, pesanan dan jadwal. Kemudian respon sistemnya yaitu sistem mengambil data identitas pelanggan dan data tim tersedia. Kemudian di sini aksi aktor akan melakukan admin memilih tim tenaga kerja dan mengonfirmasi jadwal. Kemudian respon sistemnya yaitu sistem menjalankan fungsi simpan transaksi dan jadwal. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu use case-nya kelola pembayaran. Di sini kita copy bagian ini, lalu kita tempel. Di mana nama use case-nya yaitu kelola pembayaran. Aktor dari kelola pembayaran ini yaitu admin. Kemudian deskripsinya itu mencatat riwayat uang masuk, baik berupa DP maupun pelunasan. Baik berupa DP maupun pelunasan. Kemudian preconditionnya yaitu adminnya sudah login. Kemudian triggernya yaitu admin sudah login dan data pemesanan sudah terdaftar di sistem. Di sini kita buat aksi aktornya. Yang pertama, admin melakukan input pembayaran DP dan pelunasan. Kemudian di sini respon sistemnya yaitu sistem memproses update status pembayaran. Kemudian di sini aksi aktornya itu admin menekan tombol konfirmasi pembayaran. Di mana respon sistemnya yaitu sistem melakukan simpan detail pembayaran. Melakukan simpan detail pembayaran. Setelah itu di sini kita akan membuat use case cetak laporan. Di sini kita buat cetak laporan. Di sini kita copy lagi, tempel. Nah, di sini nama use case-nya yaitu cetak laporan. Aktornya yaitu admin. Kemudian deskripsinya yaitu admin menarik laporan keuangan otomatis berdasarkan riwayat transaksi dan pembayaran. Di sini kita ketik admin
otomatis berdasarkan riwayat sistem pembayaran, transaksi dan pembayaran. Kemudian preconditionnya yaitu admin sudah login dan sistem memiliki data transaksi yang sudah disimpan. Admin sudah login dan sistem memiliki data transaksi yang sudah tersimpan. Kemudian triggernya yaitu admin meminta laporan transaksi atau pembayaran pada sistem. Kemudian typical course of event-nya, di sini kita buat aksi aktor. Yang pertama, admin memberikan perintah meminta laporan. Kemudian respon sistemnya yaitu sistem memerlukan riwayat keuangan. Kemudian aksi aktornya yaitu admin menekan tombol cetak laporan. Respon sistemnya itu sistem memberikan output berupa laporan transaksi dan penjualan. Sistem memberikan output berupa laporan transaksi dan penjualan dan pembayaran. Kemudian di sini kita akan membuat yang terakhir yaitu use case cek layanan informasi. Di sini kita copy lagi. Yang dimana nama use case-nya yaitu cek laporan informasi. Cek layanan informasi. Nah, aktor dari cek layanan informasi yaitu pelanggan. Kemudian deskripsinya yaitu pelanggan mencari informasi katalog produk serta memantau status pemasangan. Pelanggan mencari informasi katalog serta memantau status pemasangan. Kemudian preconditionnya yaitu pelanggan membuka sistem tanpa perlu login. Kemudian triggernya yaitu pelanggan melakukan pencarian produk atau cek status pada admin. Kemudian di sini kita buat aksi aktornya yaitu yang pertama, pelanggan melakukan pencarian produk. Nah, di sini kita buat respon sistemnya yaitu sistem melakukan proses ambil data katalog dan ambil status pemesanan. Dan ambil status pemesanan. Nah, kemudian di sini aksi aktornya yaitu ketiga, pelanggan menekan tombol cari. Nah, respon sistemnya yaitu sistem menampilkan info katalog dan pemasangan. Menampilkan info katalog dan pemasangan. Itu saja yang saya dapatkan dari beberapa diagram. Yang pertama yaitu tadi diagram konteks, kemudian diagram level 0 atau DVD level 0, dan diagram use case diagram dan use case deskripsi. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.